Dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini pas buat Pak Robin nih. Seru nih kalau ketemu Pak Robin ini. Seru ini kalau open cam dulu dua-duanya. Halo. Iya, buka Bang, kameranya Bang seperti biasa. Udah aku buka. Shalom. Oke, iya selamat malam. Ini cocok sama Pak Robin ini. Selamat malam nih. Pas. Mungkin sama-sama ngototnya nanti ya. Kenapa ngotot? Ini nggak ada yang ngotot. Bentar, Pak. Bang Darlin ya. Kenapa? Yesus, Anda kan menuhankan Yesus, betul? Iya. Nah, saya punya temen nih, namanya Pak Robin. Perkenalkan, ya Robin Pardede. Beliau dari Kristen sejati katanya. Ya, Kristen sejati. Tapi kalau saya tanya, Pak Robin, apakah Yesus itu Tuhan? Tidak. Nah. Dari mana? Dari mana Paknya kan gitu dasarnya mengatakan bahwa dia tidak, yang artinya menuhankan Yesus itu kan gitu. Dari mana dasarnya gitu? Yesus kan manusia. Iya. Itu dasarnya. Oh. Manusia tetap manusia, apapun ceritanya. Tapi Kristen apa? Kristen apa? Kristen sejati. Kristen bukan sejati, yang artinya ada ini. Ya Kristen Itu ini kan iman saya Kristen sejati. Jangan digarang-garang saudara. Kan itu yang saya tanya. Kan saudara bertanya, saya Kristen sejati, itu iman saya. Kalau saudara mau Kristen apa silakan gitu. Oh. Jadi Iya, begitu saudara. kalau itu pendapat abang itu, kalau itu imannya ya enggak jadi masalah kan gitu, yang artinya Iya, itu makanya aku bilang. iya, enggak jadi masalah juga. Masalah. Itu kalau menurut keyakinanku bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Iya, silakan. Iya. Tapi yang menentukan Bapa. Kita nggak bisa menentukan dan kita nggak bisa menghakimi sesama kita. Makanya saya paling gak suka orang yang menghakimi. Itu saya langsung dobrak habis-habisan. Nggak apa-apa juga Bang. Gimana tuh? Nggak apa-apa, yang artinya itu keyakinan dia kan, keyakinannya lewat itu pribadi namanya kan. Apa dibenarkan gitu maksud saya dalam Kristen berbeda paham kayak gini? Jadi Pak Robin, di-mute dulu Pak Robin. Ini bentar. Pak Robin saya mute dulu karena apa, bunyi angin keras sekali. Ya gimana? kalau itu keyakinannya Bang, nggak apa-apa Bang, yang artinya kalau memang Yesus itu katanya nggak, artinya Tuhan, karena itu bukan kita permasalahkan lah gitu, abang itu gitu, nggak ada masalah gitu, ya itu aja menurut saya Bang. Kristen PS Kristen, ya Kristen PS Kristen, kenapa dia dulu? Iya, Pak Robin Kristen juga. Kau Kristen juga, bingung saya. Jadi saya tulis aja Kristen PS Kristen. Oh. Iya, bingung saya kasih judul dah. Enggak. Marah ya. Kalian kan berhasil bikin saya bingung gitu, sama Pak Robin bikin bingung saya juga. Kan Kristen lain lebih bingung lagi, membingungkan daripada Pak Robin. Makanya Pak Robin sering saya tahan. Kalau Pak Robin lebih masuk akal lah penjelasannya gitu ya, daripada Kristen yang petantang petenteng gak karuan gak jelas gitu, sembarangan jawabannya. Jadi konsep ketua saya itu paus Yesus.
sesama Konsep saudara Tuhan Yesus itu gitu. begini Pak Ustaz Yusuf. Jadi saya mempercayai iman saya, Tuhan itu sudah ada sebelum langit dan bumi ada. Nah itu Tuhan yang benar. Betul. Jangan sesudah ada langit dan bumi baru ada Tuhan. Itu Tuhan penyesat namanya. Dia Karena Tuhan tidak akan pernah bisa diprediksi oleh dia makhluk kita. menjelma menjadi manusia, dia menjelma ya, menjelma gitu. Yang artinya dia lahir ke dunia, datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia gitu. Dia Itu nggak apa-apa. menjelma. Jadi Iya. begini, saudaraku. Karena Ya. Tuhan tidak akan pernah kita bisa nilai. Karena Tuhan tidak akan pernah bisa kita ukur. Jadi apapun dia, ya. Karena Tuhan tidak pernah bisa kita ketahui. Di mana dalilnya ada? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Karena Tuhan tidak akan pernah terlihat. Tuhan tidak akan pernah terlihat, sementara Yesus terlihat. Sekalipun bangsa Yahudi yang melihat, sekalipun bangsa Israel, sekalipun kita tidak pernah melihat. Ya, intinya dia terlihat. Sementara dalam dalil dalam firman Tuhan, Tuhan itu tidak pernah terlihat. Titik. Itu harus saya imanin. Memang Tuhan, supaya nyambung dalam Ibrani 11 ayat 1. Pak Ustaz Yusuf, apa dikatakan di sana? Saya percaya ya kepada Maha Kuasa itu sekalipun saya nggak pernah melihat. Nah itu iman. Ibrani 11 ayat 1. Berbahagialah bagi kamu yang tidak pernah melihat, melainkan percaya. Nah ini aku imanin. Sama Itu dengan saudara kita iman. Muslim. Itu iman kan, yang artinya Iya. keyakinan kita. Nah ini yang kita pakai, iman ini yang kita pakai dalam berketuhanan. Jangan iman yang kelihatan. Bahaya itu nanti. Akan bentur sampai kapanpun. Sampai langit dan bumi ini akan bentur. Makanya lihat kita banyak denom. Bentur selalu. Kasihan. Makanya ya bagaimana kita supaya satu tubuh dalam Kristus. Tapi nggak bisa. Karena apa? Berarti- Ini tadi pakai denom doktrin. Masing-masing. Berarti abang akui itu kelahiran Yesus itu yang datang seorang apa kan malaikat menyatakan Pak Robin, kepada seorang gembala gitu. Pak Robin Akan sama Bang lahir Darlin. pada malam hari ini nantinya bagimu Saya yaitu Tuhan dan Juru Selamat katanya itu. Enggak abang akui itu. Saya ke, Kelahiran Yesus ke itu belakang bukan dulu ya. domba Saya ke belakang Abang dulu akui lanjutkan. Siap. Ya, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang. Ya. Hmm. Saya tidak akan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Apapun ceritanya. Karena Tuhan tidak akan bisa diukur. Ya, baik secara akal sehat manusia. Maka dikatakan apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Maha Kuasa. Atau mungkin bagi Bapa. Nah ini yang saya imanin. Sampai kapanpun, ya jangan pakai kemungkinan daripada manusia. Bahkan diukur, dibikin Tuhan menjadi 3. Satu menjadi 3, Tritunggal. Dari mana? Sementara Tuhan nggak pernah bisa diketemuin. Sementara Bapa nggak pernah diketemuin. Sementara suaranya pun kita tidak bisa mendengar. Bagaimana caranya ceritanya kita? Bahkan dunia ini tidak sanggup menerima Tuhan, Bapa pencipta langit dan bumi. Sementara kita bisa ukur Tuhan itu 1 menjadi 3. Bagaimana seorang makhluk ciptaan bisa mengukur Tuhan? Nah ini. Tapi nggak apa-apa, saudaraku. Ya, yang saya hormati. Itu iman saudara silakan. Nah itulah iman saya dulu. 30 tahun saya mengembalakan jemaat-jemaat. Nah ini yang saya imanin. Tapi setelah saya gali secara hakikat, secara ilahi, kebenaran firman Tuhan ini saya dapat. Maka itu terjawab di dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 12. Apa dikatakan di sana? Janganlah percaya kepada yang ditulis oleh tinta. Janganlah percaya kepada yang ditulis oleh di atas kertas. Nah, termasuklah firman Tuhan ini. Maka aku diajar menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, percayalah kepada Roh Kudus. Pergunakanlah Roh Kudusmu untuk menyembah, untuk mengetahui segala sesuatu yang daripada ilahi. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh. Nah, ini yang saya imanin. Saya nggak mau mengandalkan yang tertulis. Karena sebelum ada yang tertulis, yang Maha Kuasa itu Maha tahu. Roh itu Maha tahu, namanya Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap kehidupan kita. Berarti nggak Bukan abang dikatakan, akui lah. apa? Berarti nggak abang akui lah yaitu ya kitab kita ya, yang artinya kitab mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nggak abang akui itu kalau menurut pemahamanmu ya. Yang artinya kenapa kan gitu? Karena abang itu udah
Kalau menurut saya udah banyak salah gitu, udah ada yang salah abang gitu. Dan Yesus juga abang akui itu sebagai Tuhan. Kalau menurut saya ya, abang udah yang artinya udah, saya bukan menghakimi, tapi kalau menurut pendapat saya Tapi bahwa menghakimi. iya, Abang bukan menghakimi tapi menghakimi, Bang. Ya apa-apa. iya, karena kitab suci juga nggak abang akui. Kalau aku perhatikan kitab suci nggak abang akui, yang artinya mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Sekarang begini, dan apakah itu seterusnya. pantas dikatakan kitab suci? Sementara yang menulis itu bukan orang yang suci. Aturannya kalau itu benar-benar kitab suci, yang menulis pasti Yesus. Karena hanya Yesuslah yang suci, manusia yang sempurna. Bukan murid-muridnya. Ah, begitu Bang ya. Jadi nggak apa-apa. Bukan. Janganlah kita bahas ke sana kalau memang Iya apa harus. abang tidak. Makanya aku percaya saya lebih percaya kalau Yesus yang menulis. Karena hanya Yesuslah manusia yang suci, manusia yang sempurna. Harusnya dia yang menulis. Kalau itu benar-benar kita suci. Kan begitu. Makanya kenapa banyak pro dan kontra? Kalau menurut keyakinanku seperti ini, kayak penulis ini semua kayak wartawan dulu, yang artinya ketika melihat Yesus membuat suatu mujizat, jadi mereka ini artinya melihat ini adalah suatu mujizat besar gitu. Mereka tuliskan itu semua, jangan sampai ketinggalan seperti itu. Karena melihat perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan oleh Yesus tersebut. Orang yang buta matanya disembuhkan, orang yang lumpuh juga disembuhkan, bahkan orang mati dihidupkan kembali. Lazarus. Jadi semua ini para rasul melihat ini terjadi, mereka menuliskan cerita ini semua gitu, menuliskan. Iya. Apakah sempurna? Tidak, karena semulai dari manusia Adam dan Hawa beserta keturunannya tidak ada manusia yang sempurna. Makanya itu dituliskan oleh manusia yang tidak sempurna. Saya lebih percaya kalau manusia yang sempurna yang menuliskan siapa? Yesus. Nah, kenapa Yesus nggak menulis? Makanya jawabannya dalam 2 Korintus ayat 3. Itu jawabannya. Bahwa firman Tuhan bukanlah ditulis oleh tinta dan kertas, tetapi ditulis oleh Roh Kudus, oleh pribadimu, oleh dirimu. Makanya kenapa Yesus tidak mau menulis? Supaya mereka jangan mempertuhankan yang ditulis oleh tinta. Nah, sekarang ini terjadi. Itu semua Jadi kan siapa firman Tuhan yang sebenarnya adalah hidupmu. Makanya firman Tuhan atau kabar baik yang sempurna itu, kabar baik yang asli itu adalah Yesus sendiri, bukan Bible. Karena iya. semua perbuatan-perbuatan daripada Yesus itulah kabar baik yang benar. Itulah Bible yang benar, kitab suci yang benar, perbuatannya, tindakannya, bukan yang ditulis oleh murid-muridnya. Dan Nah, itu ini merupakan Pak Yusuf. bagi kita sepertinya, itu merupakan sumber juga bagi kita, sumber yang artinya supaya kita memahami dengan baik dan benar. Itu kita akui sumber kitab itu sumber kita untuk memahami menuju ke sana tadi yang abang bilang tadi itu bang. Nah, jadi ini luar biasa ini memang Yusuf PI, yang artinya udah aku tengok ini Kristen abang ini, tapi yang tadi nggak percaya kepada Tuhan gitu, itu luar biasa itu. Ngapa Luar biasa. pula, Bang? Kenapa? Ke saya pula dia ngapain? Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Jadi saya nggak jadi permasalahan. Saya dalam nggak ini kayak gitu. saya nggak bakal mau diajak nyembah manusia, Bang. Nggak bakal mau saya. Kau tawarin apapun nggak bakal saya nyembah manusia, Bang. Sekarang gini bang, prosesnya itu memang pertama sekali bahwa kalau kita perhatikan memang manusia, memang betul-betul manusia lahir ya. Setelah proses punya, nah pada hari yang ketiga dia menampakkan lagi, wah disinilah bang yang artinya dia benar-benar Tuhan ya, yang artinya bukan sembarangan. Apa gitu. hebatnya itu, Bang?
bagi orang Nggak yang ada tidak hebatnya percaya, itu. bagi yang tidak, Nggak ada bagi orang hebatnya. yang tidak percaya ke Sekarang sana gini aja itu lah. nggak hebat. Mana yang Bagi lebih hebat, saya, Tuhan yang kelihatan dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Nah ini aja. A, Tuhan yang kelihatan. B, Tuhan yang tidak kelihatan. Mana lebih hebat menurut laiku Situmorang? oh, dua-duanya ini sangat hebat. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jangan dua-duanya, Ini sangat Bang. luar biasa. Jangan diserupakan dengan apapun. Tuhan itu nggak mau diduakan. Jangan diduakan. Kita jangan mengimei iman pelin-pelan. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak, itu aja. Jangan dua-duanya diborong semua. Nanti Tuhan jadi 3, jadi 4, jadi 5, diborong semua. Oh, aduh. Jadi ini Gimana? agak-agak apa kita tuh nggak, yang artinya karena kurang-kurang nyambung kita ini ya, nyambung kurang nyambung gitu, makanya saya nggak jadi apa juga ya. Abang Yusuf dari dulu, Yusuf PI. Memang nggak bakal pernah kita nyambung, abangku. Kenapa? Satu menurut ilahi, yang satu lagi menurut dunia. Ini sama-sama kebenaran loh. Dan ini yang saya pelajari dulu, kebenaran dunia, doktrin teologia. 30 tahun saya mempelajari ini. Apa yang saya dapat? Menghakimi jemaat. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Iya. Ini saya lakukan dulu. Saya bertobat dari hati. Ngeri kali. Ini kenapa bisa bertemu benar? Itu saya yakin nggak bisa bertemu. Pak Robin, Ya, silakan. gereja mana dulu Pak Robin? Enggak saya mau tanya, gereja mana dulu Pak? GJKI, Gereja Jemaat Kristus Iya. Indonesia. Oh, Yusuf PI ini jagonya, ini ahlinya, ini membuat orang jadi apa ini? Enggak, kalau Steve Bay, Belakang paham gitu. saya. Bagi saya nggak ada namanya ahli-ahli. Ini tentang kebenaran. Oh, memang kita sama juga manusia biasa ya, manusia biasa kita ini ndak ada keunggulan masing-masing gitu, yang artinya keahlian masing-masing lah gitu. Jadi soal ini makanya tetap kembali yang ku bilang ini, Yusuf PI, mari kita bahas punya kita masing-masing lah. Cecil, kembali ke sana Bang PI. Iya. Aku makanya aku bahas lebih bagus punya kami itu yang ku imani gitu. Abang juga seperti itu gitu. Nah, yang abang imani ya kami juga hormat Bang, hormat gitu Bang. Ya laksanakan dengan baik gitu. iya kan saya udah sering sampaikan sama Kristen. Jika mau saya berhenti itu mudah. Jawabannya ada 3 gitu. Hanya perlu 3 hal Anda lakukan. 1, untuk menghentikan saya ya, Anda cabut menjajakan Yesus kemana-mana. Tuh, hapus dulu itu. Yang kedua, di media sosial ini ya kayak Edis, Mikana dan yang lainnya, nggak ada lagi mereka bahas Quran saya. Tuh, hapus dari internal Kristen seperti itu. Urus dulu Kristennya kayak gitu. Yang ketiga, istilah-istilah penamaan kitab. Alkitab, Allah, Rasul, Kudus, itu kan istilah dari Islam semua. Nah, ini kalau ya udah diperbaharui ya, namanya bukan Alkitab lagi, bukan nama lain Al-Quran lagi, ataupun juga di dalamnya nggak ada kosakata Allah lagi, maka ya saya Yusuf PI akan lebih dulu berhenti mengadakan lintas agama. Kalaunya Kristen menepatinya gitu. Gitu Bang. Jadi kalau saya ini bukan pemulai, tetapi korban dari reaksi juga gitu. Bukan pemulai saya ini, korban dari reaksi. Jadi 3 hal itu, kalau mau damai kita dengan Islam, maka 3 tadi yang perlu dilakukan. Baru kita bisa ngomong lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Baru bisa ngomong kayak gitu. Kalau saat ini kita ngomong lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, masih aja dicopot ya, dicontek gitu.
kosakata Allahnya diambil oleh Kristen. Nggak bisa saat ini lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, nggak bisa. Bagiku agamaku dari Arab, tulisan Arab Allah. Bagimu agamamu dari bahasa Yunani, silahkan pakai Yunani. Gitu. Kalau itu para pendahulu kita lah Bang, yang artinya para ahli teolog kita sebelum-sebelumnya yang kita hormati, mereka sudah merumuskan yang terbaik ya, yang terbaik. Jadi kita akui dan kita pahami itu sebagai ajaran ya, yang artinya punya nilai lah, punya nilai bagi kita sampai sekarang gitu. Itu tidak boleh juga kita salahkan para pendahulu kita Bang, itu aja menurut saya Bang. Kalau pendahulu udah mereka rumuskan itu dengan sebaik-baiknya, yang artinya sampai sekarang itu turun temurun ya, turun temurun. Jadi untuk itu mereka udah meninggal kebanyakan gitu Bang, udah kebanyakan meninggal, nggak ada bahkan mungkin hidup lagi itu Bang, karena udah ratusan tahun ya, ratusan tahun gitu. Jadi sekarang abang yang nuntut gitu, sekarang abang yang nuntut sama siapa ya, mereka udah meninggal gitu ya kan. Nah, itu yang jadi problem. Jadi kalau kita mau teriak toleransi itu telat rasanya udah gitu. Kalau toleransi itu bagus Bang, yang artinya tetap toleransi walaupun ada seperti ini, kita tetap yang artinya mari saling, yang artinya toleransi buat kita junjung ya, kita junjung tinggi dan saling menghormati juga kan gitu, itu tetap juga kita junjung gitu Bang. Jangan mudah terprovokasi lah, jangan. Itu kalau menurut Satu buat saya, buat kita ya, saudara-saudara saya Kristen, ini satu perlu kita ingat, orang yang sudah beragama jangan pernah diganggu. Itu intinya. Yang Maha Kuasa tidak. Orang yang sudah beragama jangan diganggu. Yang perlu kita sampaikan kebenaran daripada Yang Maha Kuasa adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu boleh, silakan, dan itu juga nggak boleh dipaksa. Itu juga boleh dipaksa. Dia menerima atau tidak menerima. Jangan ini orang yang sudah beragama diajak kepada agamanya. Nah, ini benar yang katakan oleh Pastor Yusuf, ini kekeliruan. Karena Yang Maha Kuasa tidak pernah memaksa. Ya, karena di ajaran Kristen juga itu gak pernah ada. Kalaupun itu dilakukan oleh oknum, sama di Muslim juga seperti itu. Tidak akan pernah ada. Contohnya mengajarkan kebijakan, nggak ada di dua agama ini, nggak ada. Tapi ditimbulkan oleh oknum. Banyak oknum di Kristen, banyak juga di saudara-saudara kita yang lain. Nah, itulah oknum. Ya, untuk apa? Untuk menghancurkan agama ini. Contoh seperti yang dikatakan Ustaz Yusuf tadi, jangan kita ambil benar. Gampang kok. Apa harus kita ganggui? Kita kan punya nama Tuhan tersendiri. Namanya Bapa. Udah. Atau yang enggak, Yang Maha Kuasa, atau Yang Maha Esa, kan lebih enak. Nggak mengganggu dan juga milik saudara kita. Nah, seperti saya, ada yang nggak berontak dengan saya? Tidak ada. Termasuk saudara saya Muslim. Kenapa? Saya tidak mengambil milik mereka. Seperti permintaan daripada Abraham dengan Lot. Ketika kau ke kanan Lot, aku ke kiri. Ketika kau ke kiri, aku ke kanan. Gampang kok. Ngapa harus kita paksakan mengambil milik orang lain? Benar ini katakan oleh Pak Yusuf. Inilah makanya terjadi perdebatan seperti ini. Tidak akan pernah ada henti-hentinya. Nggak mungkin orang lain mau dihina nama Tuhannya. Ya dia akan mau. Kan begitu. Jadi seperti Edis. Aturannya janganlah dibahas milik orang lain. Mari lihat kita bahas milik kita. Ya, kita saling mengingatkan, kita saling mengisi antara sesama Kristen. Itu jauh lebih baik. Karena Ketika diminta saudara kita Muslim. Seperti ini memang terjadi, ada perdebatan gitu, perdebatan atau diskusi lintas seperti ini. Ada akibatnya, yang artinya akibatnya itu mau
artinya ada perselisihan lah kan, perselisihan. Karena apa? Karena kita berbeda iman gitu, berbeda kepercayaan. Sehingga terjadi perselisihan tadi. Kalau memang satu iman kita, pasti tidak ada yang artinya kontra gitu, nggak ada kontra. Tapi karena beda keyakinan kita masing-masing, jadi ujung-ujungnya kalau kita buat seperti ini diskusi lintas agama gitu, itu terjadi perpecahan gitu. Makanya jangan. Kalau menurut saya ya baiklah yang tadi lah, kembali yang artinya sesuai keyakinan masing-masing lah kan gitu. Yang artinya kita jalankan dengan sebaik-baiknya, seperti itu kalau menurut saya. Ya. Jangan artinya kita campur aduk gitu, kita campur aduk yang artinya kita bahas agama yang ini, kita bahas padahal kita tidak mengerti tentang agama itu, nggak ngerti kita. Contoh aku pelajari atau aku ajarkanlah agama Buddha contoh, padahal aku pun nggak ngerti agama Buddha. Ujung-ujungnya orang Buddha nantinya marah sama aku, kau ngada-ngada kau ya, katanya kan gitu. Kenapa? Karena keyakinanku juga sama apa yang dipercayai oleh orang Buddha tadi. Nggak yakin juga aku, tapi kubahas kan gitu, kubahas. Itu bisa mengakibatkan bagi orang Buddha marah sama saya gitu, marah. Kenapa marah? Karena saya mengada-ngada yang tadi. Saya buat pun judul di diskusi seperti itu, ya lain daripada kepercayaan mereka gitu. Sama seperti ini Bang, itu yang aku maksud itu, janganlah kita bahas agama teman kita gitulah, agama saudara kita. Kalau aku pun agama Islam, ku bahas-bahas, ku buat juga judul pantang itu, pantang. Saleh Tumorang, kita sampaikan di global ini, ya seperti yang Saleh sampaikan itu, saudara-saudara kita di bawah tidak akan terima, sampai kapan tidak akan terima. Itu akan digenapi. Di mana itu tertulis? Matius 10 ayat 36. Bahwa musuhmu adalah seisi rumahmu. Jadi dari saudara kita sendiri. Nah ini kita udah berkata seperti ini. Sudah banyak yang komen di bawah, tidak senang dengan apa kita. Nah itulah iman kita. Gak apa-apa, kita baju terus. Seperti yang memang benar yang katakan oleh sistem orang. Gak perlu kita ganggu. Seperti dikatakan oleh Pak Ito Yusuf. Karena diawali, karena ada api makanya ada asap. Iya, itu. Ya kalau boleh juga itu kan yang artinya, janganlah yang artinya itu disingkirkan lah, yang artinya ya contoh sih di TV gitu, di TV kan gitu. Seperti itu perbuatannya, saya juga enggak cocok juga kalau menurut iman saya ya. Kalau menurut keyakinan saya bahwa dia itu bisa mengakibatkan perpecahan di antara umat beragama. Iya. Itu kalau menurut keyakinan saya. Makanya kalau saya Edis TV juga enggak yang artinya saya enggak mendukung gitu, enggak mendukung. Sebagai tapi pendukung Edis TV akan membenci saudara Laikus Tumorang. Enggak apa-apa. Kebenaran memang harus dibenci. Sama seperti saya, banyak yang membenci saya, termasuk hamba-hamba Tuhan. Enggak apa-apa Laikus. Lain lebih takut kepada Bapa daripada kepada manusia. Lain saya lihat lebih takut kepada Bapa, luar biasa. Takutlah kepada yang bisa merasakan tubuh maupun roh. Itu yang diajarkan. Siapa ini yang noise siapa? Aduh. Noise abangnya. Kena copyright nanti itu. Sakit telinga saya. Lah ini lagi Pak Robin aja, kalau ini dah Pak Robin aja. Saya nggak mau. Dari tadi dia udah minta naik itu saudara cinta, nggak apa-apa, silakan. Pasti pengajaran dunia yang mau dia bawa ke saya. Dia paksakan nanti itu. Malam Ibu. Malam. Open cam dulu lah. Kan? Nah, kalau seperti saya udah bisa prediksi nih kok. Silakan. Ambil dulu lagi kita mama itu deh. Halo Pak Robin, selamat malam. Selamat malam. Bapak ini mualaf ya? Saya Kristen, saya tidak pernah mualaf.
Tapi dari tadi saya dengar yang Anda narasikan itu narasinya Islam. Bukan Tidak, narasi itu narasi Kristen yang Anda kebenaran narasikan. daripada Maha Kuasa, bukan kebenaran daripada Muslim. Kebenaran Maha Pencipta langit dan bumi. Oke. Apalagi oke? Apalagi oke? Noise ini di tempat siapa sih? Oke, sabar Pak Yusuf. Oke, kalau begitu, kalau Anda sesuai Alkitab, kita buka dulu di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia menjadikan segala. Jangan dipotong Pak Yusuf. Jangan Gilinya dipotong Pak pula Yusuf. Pak Robin. Jangan curang. Udah. Firman itu adalah biarin dengerin dulu Allah. ya. Ia menjadikan segala sesuatu. Udah? Ia menjadikan segala sesuatu. Firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Nah, jadi kalau ajaran Islam yang mengatakan Allah itu tidak diserupakan dengan apapun, itu tepatnya kepada orang Kristen. Karena Allah orang Kristen itu Allah tidak kelihatan dan bisa menjadi kelihatan. Tidak ada yang bisa seperti itu. Tetapi kalau yang hanya tidak kelihatan aja, itu setan tidak kelihatan. Biarkan Anda tahu. Setan itu tidak bisa kelihatan. Tetapi kalau Tuhan bisa tidak kelihatan, bisa kelihatan. Tidak diserupakan dengan apapun. Cocok kan? Terus dalam Islam memang tidak serupa dengan apapun Tuhan. Beda dengan setan-setan itu ciptaannya gitu. Kan tidak diserupakan. Jadi Kalau gini tidak kelihatan aja, gini. itu setan. Ibu, Itu setan, dengarkan. tidak kelihatan aja. Ini Pak Yusuf, biar saya kan? hadapin. Oh Begini, ya udah, Cinta. silakan Pak Robin. Oke. Saya mau tanya sama Bunda Cinta. Pada Sekarang mulanya saya adalah tanya firman. dulu, apakah Allahmu itu setan? Apakah Allahmu setan? Gak ada Udah. setan. Dia Jangan bukan bertanya. Kristen, dia bukan Islam. Saya mau bertanya kepada Bunda. Jawab Ya. katakan jika iya, katakan Ya. tidak jika tidak. Ya. Oke? Apakah duluan manakah firman dengan Yesus? Di mute. Macet, Bu. Bukan itu, Pak. Mute kenapa? Macet. Jadi makanya saya suruh buka di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Duluan mana Yesus dengan Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Iya, kamu hayati dulu itu. Ia menjadikan segala sesuatu, Saya tanya menciptakan jangan langit dan berbeli. bumi. Jawabannya saya tanya duluan mana Yesus. Pertanyaannya dan jawab duluan ini. Gitu, bukan ini. Panjang kali lebar nanti. Oke. Berarti Anda tidak tahu. Menjawab Anda nggak tahu, pertanyaan Anda itu. nggak tahu. Sekarang saya nggak bertanya, Anda nggak tahu. Nah. Duluan mana firman dengan Yesus? Itu yang kutanya. Duluan firman, karena firman itu adalah Oke, Allah. udah cukup sampai situ. Duluan firman. Berarti firman sudah ada. Bagaimana firman yang sudah ada menjadi manusia? Akal sehat dong. Lah, Akal sehat, Pak Yusuf. firman itu adalah Allah. Duluan firman itu sudah adalah terjadi. Allah. Sudah ada. Tadi dia katakan tadi duluan firman. Berarti firman sudah ada. Karena firman kuasa. Firman lagi. Firman itu adalah Allah. Ya, tidak akan mungkin lagi ya udah ada menjadi ada lagi. Ya, kita ini masalah ada dulu ya. Ya, kita ini hanya duluan firman kan? Udah. Ya, hanya duluan firman manusia. Jangan menjadi manusia, itu keliru. Tapi kalau firman yang sudah ada diterima oleh manusia itu benar. Nah, itu yang benar Pak Utaisu. Biar dipahami. Firman yang sudah ada Sekarang- diterima oleh Yesus. Itu benar. Bukan menjadi Yesus, bukan menjadi manusia firman itu, tapi diterima oleh manusia. Baru itu benar. Jadilah pengajuan apa namanya? Dari Aduh, lagi-lagi narasimu narasi Islam. Lagi-lagi narasimu narasi Islam. Ya. itu bukan narasi Islam, narasi kebenaran daripada Maha Pencipta. Nah, cuman Islam yang banyak mengikuti ini.
Jangan bilang narasi Islam, narasi yang Maha Pencipta langit dan bumi ini. Sekarang aku tanya dulu kau, bagaimana rupa Allahmu? Hah? Rupanya Kalau Allahmu aku bagaimana? dengar, Rupa kalau aku Allahmu tahu bagaimana? Dengar dulu, kalau aku tahu rupa Tuhanku, besok-besok aku aja jadi Tuhan, aku aja sembah. Kuasa. Tahu rupa Tuhanmu. Dengar, Oke. kalau aku Oke, tahu kau rupa yang Maha katakan Kuasa, Oke. dengar dulu, kalau oke, aku tahu rupa yang oke. Maha Kuasa, Diam berarti aku dulu. melebihi daripada yang Maha Kuasa. Kamu tadi Kristen kan? Tadi kamu Kristen kan? Iya, Kamu tadi katakan kamu Kristen kan? benar. Oke, buka dulu Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 1 ayat 26 dan 27, buka dulu. Saya nggak percaya itu karena itu tulisan manusia. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Di situ Saya nggak Allah, percaya di situ itu. mari kita Saya percaya, menjadikan manusia saya mempercaya itu. dalam roh dan kebenaran. Itu kejadian kitab Taurat. Saya nggak percaya dengan yang ditulis oleh manusia. Di mana kejadian kitab Taurat tidak ada manusia di situ? Manusia yang tulis itu. Kristen. Mana sih? Emang pernah Tidak Tuhan ada menulis? manusia. Marilah Saya mau kita. tanya, emang Di pernah situ Tuhan menulis kitab? penciptaan Adam. Pernah nggak Tuhan menulis kitab? Di mana Adam di dalilnya? situ. Bukan masalah penciptaan. Pernah nggak Tuhan menulis kitab? Penciptaan Adam. Saya mau tanya, pernah nggak Tuhan menulis kitab? Penciptaan Adam di situ. Di mana pernah Tuhan menulis kitab? Kamu ini orang gila kok diskusi kamu. Orang gila gimana? Kenapa kau hakimi Kamu saya? orang gila, kenapa Sedang diskusi? orang yang memberikan kenapa sebelum mengatakan ada orang gila? Loh, Sementara kamu kita hanya kan malu ciptaan. bahas Alkitab Hebat nih. banget kamu. Kita bahas Alkitab kan. Di mana? Jadi Di mana ini yang Maha Kuasa penciptaan menulis? Adam. Yang aku Di bawakan mana yang Maha Kuasa penciptaan pernah Adam. menulis? Coba. Penciptaan Adam. Di mana yang Maha Kuasa pernah menulis Bible? Penciptaan Di mana? Adam di situ. Di mana ciptaan Adam? Di mana Adam pernah ditulis? Di mana yang Maha Kuasa pernah menulis? Aku ingin tahu. Makanya kau jangan ngaku-ngaku Kristen. Jangan Kau ini ngaku-ngaku sebenarnya apa? manusia biadab Kenapa yang gak kau ada larang otak orang? kamu sebenarnya. Gak punya otak itu kan menurut kamu gak punya Jangan otak. kamu sedikit pun kau tidak ngerti tentang Alkitab. Kenapa? Itu kan perkataanmu. Ah, Kau kan kenapa manusia. aku katakan buka Kejadian 1 ayat 26 dan 20? Kenapa kau Iya, tidak kau kan mau? manusia itu Kenapa tulisan kau tidak manusia mau aku buka gak ayat percaya. itu? Masa kau paksa aku sama tulisan manusia gak percaya? Loh, Kitab Taurat Kejadian Suaramu gak kedengaran. setiap ayat Alkitab kamu tidak akui. Jadi untuk apa kamu bahas Alkitab? Emang Masa siapa kau yang tak bahas? tahu? Kamu yang bahas. Setiap ku kasih ayat Alkitab kamu tolak. Ya iyalah, orang tulisan manusia. Kristen, nggak ada. Kamu Kristen, kenapa kamu meniadakan ayat yang kuberikan? Masa kau paksa aku tuh percaya kepada tulisan manusia? Kalau kau tidak percaya berarti kau iblis. Jangan kau katakan kau Dari mana kau Kristen. tahu aku iblis? Emang kau Tuhan? Karena kau tidak mengakui ayat Alkitab. Tahu bagaimana kau menghakimi sementara penghakiman belum datang? Hebat banget kamu. Memang kau iblis. Tertawa lagi. Sanggup kau Emang kau meniadakan ayat Alkitab. Penghakiman kan belum datang. Sanggup kau meniadakan. Udah, saya mute dulu dua-duanya dah. Saya mute dulu dua-duanya. Dari tadi berantem aja keras kepala. Ya, mau ke saya timer aja. Saya kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibunda. Ya. Iya, dikasih Apa mau waktu saya aja, timer Kak. aja? Teriak-teriak. Iya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Gimana? Iwan Villa, lanjut.
Ini Pak Dede, si how are Ibu you? Rasmi mau pakai waktu nggak, Pak? Mau pakai waktu nggak, Ya, Bu boleh Rasmi? pakai waktu nanti. Boleh pakai waktu. Kalau betina kan mulutnya Buka dua, mic-nya. jadi perlu juga dilawan. Saya Mic-nya izin dibuka ngomong dulu, sama si Rasmi. Bu Cinta nih, Tan. Ngomong. Bu Boleh, ya Cinta, makanya. Bu Cinta namanya. Bu Cinta ngomongnya Ya udah, Bunda pelan-pelan ngomong lah. dong. Nggak usah teriak-teriak gitu. Pelan-pelan aja, namanya juga diskusi. Emang kita nih berantem? Kan enggak. Pelan-pelan lah. Ada data bawain. Pak Dede kepercayaannya begitu, dia punya Dari data, tadi aku biarin lembut loh aja. Bunda. Dari tadi aku lembut saya- sekali. Saya dengerin teriak-teriak. Lembut ini ya. Oh, tak bu lembut ini ya. Padahal Pak Dede padahal cantik ya. Padahal cantik. Jangan gitulah. Sesuaikan dengan wajah Anda. Anda tuh kan kelihatan lembut gitu loh. Dari mana sih, dari Cintaku, Medan? sayangku, katanya. Biar Mau di- terbuka. Tinggalkan dulu keimanannya, tinggalkan dulu. Dengerin dulu ini apa namanya pernyataan Ustadz, pernyataan Pak Dede. Nanti kalau nggak cocok dibantah. Tapi pakai data, jangan teriak-teriak begitulah. Nggak enak. Ya. Nah, jadi kan? gini. Lanjut. Nah. Kalau mau diskusi, ya maukah pakai waktu gitu, Pak Robin atau sama Ya. Ibu Rasmi nih? Pakai waktu nggak apa-apa, boleh. Lebih baik. Bu Rasmi, buka mic-mu, jawabanmu mana? Ah. Setuju nggak? Oke, ya udah, Pak Robin, biarkan Bu Rasmi yang duluan ngomong ya. Ya, setuju. Iya. Berapa menit Pak Robin cukupnya? 2 ya? 2 menit ya, 2 menit ya. 2 menit, gantian. Oke. Saya 2 menit, Oke. gantian. Oke, aku mau bernarasi ya. Ah. Oke. Allah yang menciptakan langit dan bumi di Kejadian 1, ya, yang berbicara, yang menjumpai Musa dan sewaktu memperkenalkan diri kepada Musa, akulah Allahmu, Allah ayahmu, Allah nenek moyangmu. Ya, itulah yang datang ke dunia menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi Allah itu maha kuasa, ya. Allah dalam wujud roh bisa menjadi api, bisa menjadi cahaya, dan bisa menjadi manusia. Tapi kalau Allah itu hanya tidak kelihatan, itu sama aja dengan setan ataupun hantu, tidak bisa menampakkan diri, ya. Tetapi kalau Allah maha kuasa, bisa jadi cahaya, bisa jadi api, bisa jadi manusia, tidak diserupakan dengan apapun. Oke, cocok? Bisa Silakan. jadi iblis dong ya. Bisa jadi iblis ya. Berarti iblis juga bisa jadi itu Allahmu kan? Benar gak? Kayak gitu. Kalau bisa menyerupai semua. Jangan cuma manusia aja, iblis juga. Jadi diragukan tuh Allah. Udah gitu jadi manusia untuk apa dia kalau sudah punya nabi Jadi kita hanya berbicara sesuai ayat Alkitab. Jika saya katakan Allah jadi cahaya, jadi api, dan jadi manusia, itu memang tercatat di dalam Alkitab. Nah, sedangkan iblis dikatakan oleh Allah, Tuhan kami, Tuhan Yesus, itu adalah musuhnya. Yesus turun ke neraka mengalahkan iblis dan membebaskan orang-orang kudus. Gitu. Jadi tidak mungkin Tuhan kami jadi iblis karena itu adalah musuhnya. Begitu Mbak ya. Oke, silakan. Nah, Pak Dede, dia nggak punya data tuh. Anda harus keluarin datanya bahwa Yesus itu bukan Allah. Ya, Dan Allah tidak pernah jadi manusia. iya. Oke, itu datanya luar biasa. Makanya ini kenapa saya katakan saya Karena tadi dia nggak ngomong percaya doang. kepada ya. Macet ini. Ya. Kenapa saya katakan tadi saya nggak percaya kepada Allah Alkitab? bukan manusia, dicatat di mana? Halo. Ya, Aduh, Bu Rasmi tutup dulu atuk. Iya, tutup dulu mic-mu. Ini bisa waktu terdengar Pak orang. Ustaz Yusuf? Oke. Ya, Ya, kedengaran Pak Ustaz Yusuf? Kedengaran? ya, Kedengeran. dengaran. Begini.
Jadi kalau Bu Cinta tadi, saudaraku ini, dia memiliki Tuhan yang terlihat. Beda dengan saya. Karena seorang pun tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Di mana dalilnya? 1 Yohanes ayat yang ke-12. Seorang pun tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Satu orang pun tidak akan pernah melihat Tuhan. Sementara tadi saudara saya mencinta mengatakan dia pernah melihat Tuhan. Nah siapa? Itulah Yesus. Yesus yang terlihat. Maka ini akan pro dan kontra. Maka saya katakan kenapa saya nggak percaya kepada Bible. Pro dan kontra. Berlawanan. Yang satu sisi mengatakan satu orang pun tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Sementara Ibu Cinta mengatakan pernah melihat Tuhan. Dikatakan Musa nggak pernah melihat Tuhan. Jangan salah. Ya, itu dalilnya. Bahkan Tuhan itu bukanlah manusia. Di mana dalilnya? Bilangan 23 ayat 19. Bahwa Tuhan tidaklah manusia. Ya. Bahwa Bapa bukanlah manusia. Itu dalilnya. Bilangan 23 ayat 19. Jadi bagaimana kau katakan manusia menjadi Tuhan? Kelirulah, penyesatlah kita. Oke, habis waktu Pak Robin. Silakan. Sekarang kau yang ngomong, Bu Rasmi ya. Ku besarin nih. Buka mic-nya. Jawab, Bun, izin Bu, ini Oke. izin, Tat. Bu Rasmi, tunggu dulu, Bu Rasmi. Jawab pakai data. Dicatat nggak tuh datanya Pak Robin itu kan menyatakan bahwa Allah itu tidak mungkin jadi manusia dan Allah itu Yesus itu bukan Tuhan. Nah, Anda menjawab harus pakai data juga. Jangan cerita kayak di gereja begitu, jangan. Enggak akurat itu. Harus pakai data juga. Sebut. Lanjut. Oke, dari tadi saya membawa data ya Mbak, Pak Robinnya yang meniadakan ayat Alkitabnya. Oke, saya mulai dari tadi kamu katakan Musa tidak pernah melihat Allah. Kita buka di Keluaran 19, di situ judul perikopnya Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ya. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Ya, dan Tuhan berseru di Gunung Sinai itu. Lalu di situ intinya Musa dengan Allah itu berjumpa. Ya, Robin ya. Oke. Terus saya katakan tadi, kamu katakan tadi, saya katakan Tuhan itu terlihat. Bukan itu tadi ku katakan, tapi yang aku katakan Allah yang menjumpai Musa, itulah yang menjadi manusia, namanya Yesus. Menjadi manusia, makanya dia terlihat. Ya, kalau dia dalam wujud Tuhan Allah tidak terlihat, tetapi Tuhan Allah yang menjumpai Musa merendahkan diri jadi manusia, makanya bisa dilihat manusia. Karena Tuhan Allah itu tidak bisa dilihat manusia berdosa. Tetapi Tuhan Allah sangat sayang kepada manusia sehingga dia rela merendahkan dirinya jadi manusia sehingga manusia bisa melihatnya. Itu pahami alur dari cerita Alkitab gitu. Oke, Ya. giliran Pak Robin. Habis waktunya. Ya. Kapan Bapak itu mengatakan aku terlihat? Kapan, hari apa? Dan jam yang keberapa? Ada saksinya? Ada saksinya? Saya katakan tadi Allah, Tuhan Allah yang menjumpai Musa merendahkan diri jadi manusia. Makanya yang AQ00 kamu buat pula diskusi Yusuf, gimana sih? Sementara yang Maha Kuasa tidak pernah terlihat. Bahkan suaranya pun tidak bisa terdengar. Bahkan Emang rupanya orang pun tidak gila bisa kamu terlihat. diskusi, mati Aduh. aja kau masuk. Iya, kenapa kau panas? Bah, jadi panas dia. Gimana nih Pak Utaisu? Aduh. Pasien. Udah keluar aja deh Bu Rasmi dah kau. Ya, aneh kali. Panas dia. Mati aja kau katanya udah mengutuk manusia. Iya, orang mau giliran orang malah buka mic Nggak terus ketahuan, juga Pak, panas hina ini. bawaannya. Tumpar Dede. Mati aja kau katanya. Aduh, ngeri kali. Gak apa-apa. Terima kasih saudaraku cinta ya. Aku tetap menyayangimu. Nah, inilah pengajaran yang benar. Ya, awalnya kamu sebegitu indahnya, sebegitu santunya. Akhirnya apa? Jadi menghujat, mengutuk pribadi saya. Wah, luar biasa. Ampunilah dia Bapak.
karena cinta tidak tahu apa yang dia perkatakan. Terima kasih. Nah ini abang Tapi tadi dia naik juga- lagi ke bang. Tapi Lihatlah dia saudara juga kita tadi yang sebut orang. Saudara-saudara kita, kita bahas lihatlah. si ibu dulu sebentar.